Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 28 April ya, saat ini ya. Jadi lagi break sesi 1. Sebelumnya saya kasih judul analisa saham harian ya, tanggalnya 28 April. Jadi mulai sekarang saya kasihnya tanggalnya 2 hari ya. Jadi tanggal 28 April sampai dengan 29 April 2021. Karena ada yang salah paham, pikirnya 28 April hanya berlaku untuk hari ini aja. Enggak ya. Kadang-kadang kalau signal buy-nya sudah mulai muncul, sudah mulai bagus, boleh aja dari sekarang ya. Untuk besok pun masih tetap valid ya, kalau dia masih bisa naik lagi ya. Jadi 1-2 hari lah istilahnya analisa sahamnya ya. Jadi nanti saya tulis di judulnya 28 sampai 29 April gitu ya. Tapi saya buatnya 28 April sesi 1 break ya, pertengahan. Tadi saya bahas 14 saham dengan transaksi value terbesar dengan kenaikan minim 2% ya. Saya bahas 14, yaitu saya sebutkan dulu Kota, BMRI, Bank, Java, Friend, ASA, PCPI, FM, Arto, Cepin, BKSL, MNCN, MPMX, BTPS ya. Jadi ada 14 saham. Jadi kita bahas dulu mengenai Kota ya. Saya sudah bahas juga di analisa saham harian ya sebelumnya Kota ya. Memang dia volume transaksinya bagus ya, lumayan tinggi. Tapi kecenderungan dia masih susah untuk break ini ya, naik ke atasnya 392 ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini 354 dan di 330 ya. Low-nya 26 April 2021. Kemudian kalau yang belum buy, kalau mau buy saya sih masih tetap sama ya. Buy-nya minim kalau sudah berhasil naik ke atas 392 ya, buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya, 434 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 444 ya, buy up ya, jadi tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi breakout ke atas 500 boleh tambah lagi. Maka target terdekatnya dia akan menguji level ini ya, 570 ya, 570 sampai 575 ya. Kalau swing high-nya di 575, tapi saya kasih batasan kurang lebih ya 570 lah. Kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 575, boleh tambah lagi, boleh. Maka target price berikutnya kurang lebih sekitar Fibonacci retracement 23,6% ya, di 690 sampai dengan 700 lah kurang lebih ya. Nah, itu target price-nya untuk Kota. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 392 ya. Jadi pasang aja automatic order, nggak perlu ditungguin nanti tambah stres ya. Walaupun misalnya kalau bawaan weakness Pak Sunar ini kan sebelumnya dia sideways ya. Kalau bawaan weakness ya buy-nya sekitar 285 sampai dengan 300 ya bawaan weakness ya. Kalau mau bawaan weakness, tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya 285 ya lebih baik jual dulu ya. Jadi bawaan weakness itu bukan turun langsung buy enggak ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas ya. Misalnya dia itu 285 kemudian rebound naik 290 ya, atau 295% buy gitu ya. Itu bawaan weakness. Kalau dia ada konfirmasi rebound gitu ya. Ini bentuknya kayak swing low gini ya. Kayak yang ini ya, 1 2 3 candle swing low gini ya bentuknya. Saya gambarkan di sini. Bentuknya swing low seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu ya nanti ya. Kalau mau buy on weakness, karena dia cenderung masuk lagi sideways areanya ya. Kalau dia gagal breakout ya. Kemudian untuk BMRI di sini kita lihat sebelumnya supportnya yang ditembus adalah kurang lebih 6100 ya, sudah saya bahas ya analisa saham mingguan. Jadi hari ini sudah berhasil naik ke atasnya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 6150 dan 6100 ya. Maksimum stop lossnya 5950, itu yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy. Nanti tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6275. Ini menurut saya untuk minggu ini dia kecenderungan masih sideways ya. Jadi range-nya masih 6100 sampai dengan 6500 lah kurang lebih ya. Kalau mau buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6275 boleh buy. Maka targetnya kurang lebih dia akan berusaha untuk tembus resisten 6550 ya kurang lebih ya. Di sini swing high-nya 6550. Kemudian ada lagi swing high-nya di sini 6850. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 6275 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 6400 boleh buy, tambah lagi buy up atau finish up. Naik lagi ke atas 6550 boleh tambah lagi boleh ya. Maka dia akan menguji level
6850 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6850, maka targetnya kurang lebih sekitar area ini ya, 7075 sampai dengan 7000. Di sini kita lihat 7225 ya, itu targetnya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 7225, boleh tambah lagi, boleh. Maka dia kemungkinan besar akan breakout ke atas 7450 ya. Apalagi kalau berhasil breakout ke atas 7450, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka dia akan mencapai target seperti saya bahas di analisa saham mingguan ya, kurang lebih sekitar 8000 sampai dengan 8050 ya. Itu target price-nya. Jadi masih memungkinkan saat ini, cenderung dia masih testing area ini ya, Fibonacci retracement level 38,2% ya, kurang lebih di area sekitar 6000 ya. Kemudian berikutnya untuk Java. Jadi sebelumnya kalau kita lihat di sini, dia sebelumnya turun ya, hari kemarin ya. Turunnya itu karena isunya Indonesia mau nggak mau katanya harus buka keran impornya ayam dari Brasil ya. Tapi menurut saya sih harusnya sih bukan ancaman dari peternak lokal ya, karena sebetulnya kalau walaupun ada ayam impor Brasil masuk ya, menurut saya sih itu akan menjadikan semangat ya, mungkin ya, persaingan ya. Jadi mereka akan memikirkan cara gimana caranya supaya lebih kompetitif ya dibandingkan ayam impor ya. Setahu saya sih harusnya sih walaupun ada pengaruh dalam jangka pendek aja ya. Tapi di sini kita lihat pergerakannya, kalau kita lihat di sini ya, setelah dia berhasil breakout ya, ini kan titik 0%-nya ya. Kemudian dia mencapai target 127,2% ya. Jadi cukup rapi ya. Ini kurang lebih adalah resistennya yang harus dia tembus ya. Jadi dia harus berhasil tembus ke ini, ke atasnya ini ya, supaya dia berhasil breakout ke atasnya 161,8% ke atas ya. Jadi sampai dengan sisi satu break dia masih belum berhasil. Yang sudah punya pasang trailing stopnya di mana? Pasang aja trailing stopnya di level 1960 ya, 1960 dan 1945 ya, bagi sudah punya ya. Maksimum kalau turun lagi bawah 1860 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia akan turun lagi kurang lebih di sekitar area 1760 ya. Itu untuk Java ya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar bagaimana? Salah saya sih kalau belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Hanya 2 hari yang lalu ya, hanya kemarin ya, maksud saya dia di 2080. Jadi tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 2080 buy ya. Maka target-targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 2270. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ini satu candle hijau, masih belum yakin ya apakah ini technical rebound ataukah benar-benar mampu lagi karena isunya sudah lewat. Tapi kita fokus saja kalau berhasil naik ke atas 2080 boleh buy ya. Kemudian kalau berhasil breakout lagi ke atas 2270 ke atas, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi targetnya masih sama dengan analisa saham mingguan sebelumnya. Targetnya masih di Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih di sekitar 2400-an ya, kurang lebih ya. Itu targetnya terdekatnya. Jadi kalaupun mau buy sekarang, menurut saya sih boleh-boleh aja, tapi asalkan trailing stop dan stop loss seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2080 ya. Ya, atau belinya bertahap ya, beli sekarang kemudian naik lagi ke atas 2080, boleh tambah lagi ya. Itu bagi yang belum punya. Walaupun yang sudah punya, kalau naik lagi ke atas 2080 boleh tambah, boleh ya. Karena dia ada kemungkinan untuk breakout ke atasnya 2270. Itu untuk Java. Kemudian berikutnya untuk Friend. Friend ini dia terus terang aja sepertinya dia masih minggu ini masih cenderung sideways di antara Fibonacci retracement level 23,6% sampai dengan 38,2% ya. Kalau mau buy sih boleh saja. Sebentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di 82 dan 79 ya. Maksimum kalau turun banyak 74, lebih baik jual dulu untuk Friend. Karena dia akan resiko turun sampai dengan kemungkinan bisa ke level 50 ya. Atau setidaknya ke level 60-an kurang lebih ya. Kalau dia turun di banyak 74. Jadi pasang aja trailing stop atau stop loss-nya. Kalau mau buy, saran saya tetap sama ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2% untuk lebih amannya. Kalaupun mau curi start, Pak, saya mau buy lebih awal lah. Dia beli kalau sudah berhasil naik ke atas 88 ya. Kemudian belinya jangan terlalu banyak,
naik lagi ke atasnya 99 boleh tambah lagi buy up atau average up. Jadi masih sama ini gambaran saya sebelumnya ya. Kalau naik ke atas Fibonacci retracement 8,2%, dia akan cenderung naik ke 50%, kemudian naik ke 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini, dia Fibonacci retracement cukup rapi ya di sini ya. Jadi bisa dijadikan acuan, bisa ya, support untuk resistennya ya. Jadi enak ya pakai Fibonacci retracement ya, kurang lebih tradingnya bisa rapi ya. Ada plannya ya, jadi kapan resistennya, di mana supportnya, di mana resistennya, jelas ya. Seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 88 buy, naik ke atas 99 buy. Targetnya kurang lebih 110 ya terdekannya ya. Kalau lihat dia di sini swingannya 110. Kalau naik lagi ke atas 110 Pak Suntar, boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya kurang lebih dia akan mencapai target minimal ya 120 sampai dengan 125. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Suntar ke atas 125, boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya adalah Fibonacci retracement 78,6%, kurang lebih di 140 ya. Setelah dia ada aksi korporasi ya, tapi saya belum yakin, silahkan cek ya. Kemudian berikutnya untuk ASSA. Ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini 2140, dan di pasang di high-nya kemarin dan low-nya hari ini ya. Jadi pasang di 2200 dan 2140 itu kalau bagi yang sudah punya maksimum dia turun bayar 1975, lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar ini ya, bawahnya ini ya. Ini sekitar area 1755 sampai dengan 1800 ya. Kalau yang mau buy on weakness boleh di area sekitar sini ya, dua level yang saya sebutkan sebelumnya di 1755 atau 1800, atau di sekitar area ini ya 1530 sampai dengan 1500 sampai dengan 1530 lah, itu yang buy on weakness ya. Tapi kalau turun bawahnya 1500 lebih baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia akan menuju target supportnya di sini ya 1150. Itu untuk ASA. Kemudian untuk TCPI, sebentar, belum selesai ya. Kalau sudah selesai, kalau belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh Pak Sunar, boleh. Kalau dia sudah breakout ke atas ini ya 2330, boleh buy. Maka targetnya adalah yang ini yang saya garisin sebelumnya, kurang lebih ya 2600, kemudian 2800 ya, itu targetnya. Jadi target itu bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya boleh tambah lagi buy up atau average up gitu ya. Jadi 2600 ke atas buy, 2800 ke atas buy. Targetnya adalah kurang lebih 3000 di Fibonacci extension 261,8%. Kemudian TCPI di sini sebenarnya TCPI masih belum ada signal buy, tapi kalau kita lihat di sini dia ada kecenderungan target terdekatnya di sekitar Fibonacci retracement 38,2%. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 6650 dan 6425. Kalau mau buy high sell higher boleh, atau buy sekarang, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6900. Tapi belinya bertahap aja ya. Walaupun memang dia secara weekly-nya dia masih merah ya, jadi jangan terlalu agresif buy ya. Walaupun hari ini dia naik di atas 2% ya. Menurut data saya sampai break dia naiknya 2,64% ya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau berhasil naik ke atas 6900 buy, kemudian naik lagi ke atas 7125 buy. Jadi buy-nya di average up aja ya, buy up, nyicil bertahap ya. Kemudian berhasil naik lagi ke atas 7375 buy, naik lagi ke atasnya 7800 boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka targetnya kurang lebih di sekitar 8125 sampai dengan kalau kita lihat di sini 8200 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8200, maka dia kemungkinan besar dia akan mencapai target ini ya, kurang lebih sekitar 9000 sampai dengan 9450. Itu targetnya ya. Masih peluang. Jadi ciri khasnya TCPI saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau naik dua candle hijau, kalau besoknya hijau, ada kemungkinan dia minim 2 atau 3 candle lagi dia masih hijau naik ke atas. Jadi ada kemungkinan ya ini bisa tercapai ya kalau beli sekarang ya 7800 lah sekitar sana ya. Nah, ini checkpointnya minimum ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya. Kemudian film kita lihat di sini seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau yang rajin menonton dan mencatat ya, saya sebutkan boleh buy on weakness di sekitar area ini ya, dekat dengan area support yang saya garis kotak merah ini. Jadi boleh buy, kalau sudah buy, kalau belum buy sih boleh aja buy ya, karena ini sudah dekat dengan
supportnya, tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya 466 lebih baik jual dulu ya. Kemudian yang mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 550 ya. Target terdekatnya adalah 600 ya, 600 sampai 610. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 615, maka target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 715. Jadi intinya itu dia saat ini sedang sideways di sini ya. Mau trading sideways sih boleh aja ya. Secukupnya aja. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Kalau jangan terlalu banyak karena volumenya di sini sudah mulai turun ya. Ini volume rata-rata 5 harinya sudah mulai turun. Seperti itu ya. Kemudian film Arto. Kemudian di sini Tepin, BKSL, MNCN, MPMX, BTPS. Sudah cukup ya. Jadi 3, 4, 5, 6 ya. Ini sampai 7 sebentar ya. Nanti film ya. Jadi saya lanjut Arto ya. Arto kita lihat di sini dia sudah testing support ini ya, 23,6% ya untuk Arto. Nah, jadi yang mau buy boleh saja ya buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 10.425 boleh buy. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di area, sebentar saya lihatkan, di level 10.250 sampai dengan maksimum ya 9725 itu yang sudah punya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy 10.425 boleh ya. Target price-nya dia akan menguji level ini ya 11.900 ya. Jadi memang dia cenderung sideways di antara Fibonacci retracement 23,6% sampai dengan 0%-nya ini ya, swing high yang di sini ya 11.900. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 10.425 buy, kemudian naik lagi ke atas yang ini ya tengah-tengahnya ya, kalau mau checkpoint 10.900 buy. Jadi targetnya minim dia akan berusaha untuk breakout ke atas 11.650 ya, itu minim lah bisa. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 11.650 boleh tambah lagi, kemudian breakout ke atas 11.900 boleh tambah lagi. Targetnya adalah kurang lebih sekitar 14.000 ya, itu untuk Fibonacci extension 127,2%. Berikutnya Cepin sama juga dengan isu ayam ya, ayam impor Brasil ya. Kalau kita lihat di sini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, bagi yang belum punya kalau buy on weakness-nya ya area supportnya di sini ya untuk buy on weakness ya. Jadi yang mau beli sih boleh-boleh saja kalau buy on weakness ya. Low-nya di 6775. Walaupun weekly-nya dia masih resiko turun lagi ke area ini ya, Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Ya. Atau bahkan sampai 38,2%-nya memungkinkan. Jadi kalau mau weakness spekulasi ya boleh aja karena ini kurang lebih supportnya ya. Support terdekatnya ya. Nah, jadi yang untuk amannya kalau mau buy ya sekalian tunggu breakout ke atas 7.050 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 7.100 boleh buy karena ini adalah titik swing higher resistance sebelumnya ya di sekitar ini ya Desember ya 7.100. Jadi naik ke atasnya 7.050 hari ini boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 7.100 boleh tambah lagi. Kemudian Pak Sunar kalau naik ke level berapa kalau mau tambah lagi? Kalau sudah berhasil naik ke atas 7375 ya. Ini saya kasih angka 7375. Ini adalah swing high-nya tanggal ini ya. 7375 ya. Jadi ini juga kita lihat swing low-nya juga 7375 ya. Jadi lumayan akurat. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7375 boleh tambah lagi average up atau buy up. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar garis ini ya. Ini sekitar 7750. Ini target price terdekatnya ya. Kalau dia berhasil berarti target price bukan berarti langsung jual enggak ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7850 apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka ada kemungkinan dia akan menguji level Fibonacci extension 107,2% sekitar 8.000 ya. Kalau naik lagi ke atas 8.000 Pak Sunar apakah boleh beli lagi? Boleh saja ya. Maka targetnya adalah ini sudah saya gambarkan sebelumnya di 8.500 dan 9.000 ya, itu untuk Cepin. Kemudian untuk BKSL ini sudah saya bahas di analisa samarian ya. Selamat yang sudah buy.
Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level masih tetap sama ya ini ya. Ini trailing stopnya di level 62 dan di sini 63 ya. Jadi 62 itu pasang trailing stopnya di sana. Yang belum buy sesuai dengan petunjuknya buy high sell higher, kalau dia berhasil naik ke atas 67 boleh buy ya. Itu untuk PKSL. Karena berhasil naik ke atas 67 maka dia akan testing level ini sih sebenarnya ya. Sekitar 70 ya. Nah, jadi kalau dia berhasil naik ke atas 67 buy, naik lagi ke atas 70 buy, tambah lagi ya. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini kurang lebih nilainya 75 ya, boleh tambah lagi. Targetnya kurang lebih sekitar area ini ya, yang saya kodai kurang lebih sekitar area 85 sampai dengan 90 itu targetnya ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kemudian kalau berhasil naik lagi pasukan naik ke atasnya 90, ini swing high-nya 93 ya, 17 Desember 2019. Kalau naik lagi ke atasnya ini swing high-nya di 93, maka target berikutnya kurang lebih di area yang saya kotak ini ya. Ini adalah sekitar 102 sampai dengan 110 lah kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi ke atas 110 boleh tambah lagi, boleh aja. Belinya bertahap ya. Jadi targetnya kurang lebih sekitar yang saya kotak ini areanya kurang lebih sekitar 118 sampai dengan 125 ya, seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, banyak-banyaknya disesuaikan karena masih terus terang BKSL masih masalah dengan utang-utangnya ya, serta pengetahuan saya ya. Jadi belinya secukupnya aja, belinya bertahap. Volumenya sih sudah cukup bagus sih. Ada kenaikan di sini ya, tapi kadang-kadang dia hilang gitu ya. Hari ini naiknya lebih tinggi, kurang lebih tinggi ya, tapi dia volumenya jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Tapi nggak tahu lagi kalau nanti sesi 2 dia naiknya volumenya rame lagi ya. MNCN apakah boleh buy? Ini sepertinya bakalan breakout ke atas 50% ya. Kalau mau buy boleh. Bentar saya bahas dulu yang kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level 985 ya. Kemudian 985 dan low nya hari ini aja 960 itu trailing stopnya. Stop loss maksimum 915 ya, turun pada 915 jangan sampai hold atau freestone karena ada kemungkinan dia mencapai testing level Fibonacci retracement 78,6%, kurang lebih di sekitar area 800 dengan 830 ya. Kalau mau buy jika sudah berhasil naik tembus ke atas 1010 di sini swing high ya. Kalau berhasil naik ke atas 1010 boleh buy, boleh. Maka targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Itu kurang lebih sekitar area 1090 sampai dengan 1095 ya di sini ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 1010 buy. Kemudian ini ada swing high di sini ya, naik ke atas 1045 buy. Kalau naik lagi ke atasnya 1095 boleh buy lagi, boleh. Maka target terdekatnya ya yang saya kotak ini nih ya, area Fibonacci retracement 23,6%, sekitar 1160 sampai dengan 1180 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1180, ada kemungkinan dia mencapai target ini, targetnya ya. Ini yang saya kotak ini di sini 1250-an kurang lebih ya. 1250 sampai dengan 1270. Itu targetnya MNCN. Jadi kita jadikan di sini ya Fibonacci retracement-nya ya. Lumayan lagi ya. Dia Fibonacci retracement 61,8% dia supportnya. Selama dia bertahan di atasnya ini ya Fibonacci retracement 61,8%. Kalau kita lihat di sini 915 ya swing low-nya ya. Jadi selama bertahan di atasnya, dia masih peluang untuk mencapai target 38,2% di sekitar 1095-an ya. Berarti reboundnya sudah lumayan bagus ya. Kemudian berikutnya MPMX. Saya nggak tahu ini naiknya mungkin karena sentimen dividen atau gimana. Tapi saya fokus dengan teknikalnya aja ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Kalau breakout ke atasnya 715, boleh buy ya. Saya bahas dulu yang sudah punya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 700 dan di low-nya hari ini ya 625. Yang belum punya buy high sell higher boleh. Kalau buy high sell higher naik ke atas 725 buy, maka targetnya adalah Fibonacci retracement 38,2% ya di sini ya. Kurang lebih di angka 770-an. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 770, maka dia akan berusaha mencapai target Fibonacci retracement 50%-an ya, kurang lebih di 900 ya. Tapi di tengah-tengahnya ini ada checkpointnya ya. Jadi ini ada checkpointnya di tengah-tengahnya ini saya gambarkan. Maka kalau mau buy boleh ya. Jadi nanti kalau
naik lagi ke atas 825 ya boleh tambah lagi ya. Sebentar saya lihat kan ini swing hanya di 835 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 835 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 725 buy, naik ke atas 770 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 835 boleh buy lagi. Maka targetnya adalah kurang lebih 900 sampai dengan 920 ya. Pak Sunar, kalau berhasil naik lagi ke atas 920 apa boleh tambah lagi? Boleh. Maka targetnya adalah kurang lebih 1050 sampai dengan 1250 ya. Ini targetnya Fibonacci retracement 61,8% dan kurang lebih di area ini ya 78,6% sekitar 1250. Ya mudah-mudahan bisa tercapai ke sana ya. Jadi yang penting sabar aja, fokus dan disiplin selalu ya. Itu nasihat saya. Kemudian BTPS breakout ya ke atas 78,6% ke atas kembali. Jadi memang sudah lama belum saya bahas ya untuk analisa mingguannya, karena sebelumnya saya lihat mingguannya walaupun hijau masih belum meyakinkan, makanya saya belum bahas di minggu sebelumnya. Mudah-mudahan minggu ini kalau masih bagus ya saya bahas lagi ya. Kalau kita lihat di sini dia kecenderungan masih bergerak di antara Fibonacci retracement 78,6% sampai dengan Fibonacci retracement 61,8% ya range-nya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya, kalau belum pasang trailing stop di 3420 dan di 3380 maksimum ya. Kalau turun lagi di bawah 3200 lebih baik jual dulu ya. Kalau buy on weakness Pak Sunar boleh aja, boleh nggak buy on weakness? Kalau buy on weakness sih saran saya sekalian tunggu di sekitar 3000 ini ya, 3200an ya. Jadi kalau dia turun ke 3200 kemudian berhasil rebound ya, jadi jangan turun di 3200 sampai langsung buy gitu, enggak ya. Kalau dia berhasil rebound naik lagi 3220 atau 3250 barusan buyback gitu ya. Ada kemungkinan dia sideways di range ini ya 3200 sampai dengan Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau buy high sell higher ya boleh aja kalau dia berhasil naik ke atas 3540 ya. Sebetulnya dia sudah berhasil breakout ke atas 3420 sih lumayan bagus ya. Kalau mau buy sih boleh aja ya, buy langsung, tapi buy-nya bertahap aja 3420 buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 3540 boleh tambah lagi buy up atau average up. Kemudian dia kalau kita lihat di sini 50%-nya kurang lebih di sekitar area 3650 sampai dengan 3670 sampai dengan 3720. Jadi kalau naik lagi ke atas 3670 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 3720 boleh tambah lagi. Mudah-mudahan dia mencapai target ini ya, Fibonacci retracement 23,6% kurang lebih di 3900. Kalau 3900 masih berhasil naik lagi, boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 4100-an ya, itu untuk BTPS. Jadi sejauh ini sih reboundnya sih lumayan bagus ya, ini kalau kita lihat ya. Tapi hati-hati aja, selama dia bertahan di atasnya ini ya, 78,6% ya, masih ada peluang ya. Turun lagi ya, ada kemungkinan dia testing ini ya 3200. Jadi buy on weakness-nya di sekitar sana. Atau kalau mau ya buy high sell higher ya, atau buy sekarang nanti naik lagi ditambah lagi ya. Jadi itu ceritanya untuk BTPS. Sekian analisa saham. Sebenarnya satu lagi ya, 15 ya. Saya tambah satu lagi analisanya untuk LPKR ya, bentar. Jadi untuk LPKR kita lihat di sini juga kurang lebih sama dengan BTPS tadi ya ceritanya ya. Dia bergerak maaf, ini masih BTPS. Saya kira sudah ganti LPKR. Maaf ini kecepatan ngomongnya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level 38,2%, dia masih cenderung sideways ya. Testing yang ini dia testing support ini ya. Setelah dia berhasil naik ke atas 38,2%, dia testing ya LPKR ya. Jadi yang mau buy sih boleh aja, yang sudah buy ya pasang aja trailing stopnya di 206 dan di 200 ya. Kalau dia turun 200 ya ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya kurang lebih di area sekitar 185 sampai dengan 200 ya sebelumnya ya, yang saya kotain lebar ini ya. Jadi sudah saya bahas di analisa saham mingguan kalau salah LPKR. Yang belum buy sih boleh aja kalau buy high sell higher, naik ke atas 220 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, ini swing hanya 230 boleh tambah lagi buy up ya. Berhasil naik lagi Pak Sunar, berhasil naik ke atas 236 boleh tambah lagi, boleh.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 236, ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 250 ya, sekitar sini ya. Ini saya kasih kotak aja, ini kurang lebih target areanya sekitar 250 sampai dengan 256 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 262, apakah masih memungkinkan? Bisa ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 262, maka targetnya adalah kurang lebih 300-an ya. Ini 298 lah. Ya kurang lebih lah ya, nggak bisa pasti pas gitu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300, boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya adalah 350 ya. 350 ini untuk Fibonacci retracement 161,8%. Ini kurang lebih di high-nya mingguan dari bulan Mei ya 2018 ya. Ada kemungkinan naik, masih peluang ya, karena dia selama dia bertahan ini ya. Kalau kita lihat di Fibonacci retracement-nya, selama bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8%, maka dia masih ada peluang ya untuk breakout ke atas 262. Tapi jangan sampai stop loss kita jauh sampai di level 61,8% ya, karena ini jaraknya sudah jauh ya antara 200, sekarang kan 216 kalau yang Fibonacci retracement 61,8% kan kurang lebih sekitar 163 sampai dengan 170 ya. Ya jauh kalau kita tunggu sampai sana ya. Jadi kalau turun di bawah 187 ya jual dulu, kita tunggu di area 61,8% kalau dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Sekian untuk analisa saham untuk tanggal 28 April sampai dengan besoknya ya, 29 April masih peluang ya. Ya masih valid lah kurang lebih ya. Jadi 1-2 hari lah. Jadi bukan hanya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.